Masih bersama saya Bimbel Matematika Channel. Teman-teman dan adik-adik pelajar semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas konversi satuan pengukuran secara lengkap dan tuntas. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga berhubungan dengan mata pelajaran lainnya. Untuk itu mohon perhatian teman-teman dan adik-adik semua agar fokus dalam pembelajaran ini. Dalam video ini akan dijelaskan secara rinci materi konversi satuan pengukuran yang disertai dengan contoh-contoh soal. Terima kasih buat teman-teman dan adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman, adik-adik semua, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman maupun adik-adik pelajar, yang akan segera kita pelajari adalah konversi satuan panjang. Tentunya dalam hal ini yang akan kita bahas adalah satuan internasional. Nah, yang pertama sekali kita gambarkan dulu tangga susunan satuan, kemudian kita tuliskan satuan-satuannya dimulai dari yang terkecil, yaitu milimeter, naik satu tingkat jadi sentimeter, naik satu tingkat lagi jadi desimeter, naik satu tingkat lagi di atasnya meter, satu tingkat di atasnya dekameter, satu tingkat di atasnya hektometer, satu tingkat yang terakhir yaitu kilometer. Nah, bagaimana perubahan satuan jika naik satu anak tangga ke atas? Nah, contohnya dari milimeter ke sentimeter, atau sentimeter ke desimeter, atau desimeter ke meter, atau meter ke dekameter, selanjutnya dari dekameter ke hektometer, ataupun dari hektometer ke kilometer. Nah, jadi kalau naik satu anak tangga, kita bagi 10. Nah, kemudian kalau naik 2 anak tangga, kita bagi 100. Selanjutnya kalau naik 3 anak tangga, kita bagi 1000. Kemudian bagaimana kalau turun satu tingkat dari kilometer ke hektometer, turun dari hektometer ke dekameter, kemudian dari dekameter ke meter, dari meter ke desimeter, dari desimeter ke sentimeter, dari sentimeter ke milimeter. Nah, jadi teman-teman maupun adik-adik, kalau turun satu tingkat, harus kita kali 10. Kemudian kalau turun 2 tingkat, kita kali 100. Kalau turun 3 tingkat, kita kali 1000. Naik satu tingkat kali 10, nolnya 1. Naik 2 tingkat bagi 100, nolnya 2. Naik 3 tingkat, nolnya 3. Jadi untuk sekedar mudah mengingatnya begitu ya teman-teman, adik-adik semua. Nah, demikian juga kalau turun satu tingkat, 1 nolnya berarti 10. Turun 2 tingkat, 2 nolnya berarti 100. Turun 3 tingkat kali 1000, 3 nolnya. Nah, ini adalah susunan satuan dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini tangga satuan panjang. Nah, selanjutnya kita resume kembali apa yang sudah kita pelajari. Naik satu tingkat dibagi 10, kemudian turun satu tingkat kali 10, naik 2 tingkat dibagi 100. Nah, ingat ya, kalau 2 nolnya berarti 100. Demikian juga untuk turun. Nah, kalau turun dikali 100. Kalau naik 3 tingkat dibagi 1000. Kemudian turun 3 tingkat kali 1000. Kita buat contoh soal agar kita lebih memahami bagaimana cara mengkonversi satuan. Nah, yang pertama 200 mm sama dengan berapa meter?
Nah, kita lihat di tangga satuan milimeter ke meter. Milimeter ke meter berarti naik 3 anak tangga. 1, 2, 3. Nah, kalau naik tadi, 1 anak tangga kita bagi 10. Naik 2 anak tangga kita bagi 100. Naik 3 anak tangga kita bagi 1000. Nah, berarti jawabannya adalah kita bagilah 1000 dari 200 ini tadi. Ya, naik 3 tingkat kita bagi 1000. Nah, jadi jawabannya 200 mm sama dengan 200 dibagi 1000. Dari mana 200-nya? Ya 200 mm tadi. 1000-nya pembaginya, karena mau kita konversi dari milimeter ke meter. Nah, kemudian kita eliminasi 2 angka 0 di pembilang dan di penyebutnya. Nah, tinggal 2/10. 2/10 itu sama dengan 0,2 meter. Nah, jadi 200 mm itu sama saja dengan 0,2 meter. Contoh soal yang kedua, 500 desimeter sama dengan berapa dekameter? Nah, kita lihat dari desimeter ke dekameter, desimeter ke dekameter, berarti naik 1 tingkat, naik 2 tingkat. Nah, jadi dari desimeter ke dekameter naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat berarti harus kita bagi 100. Kita tuliskan kembali soalnya 500 desimeter. Nah, jadi ini sama dengan 500 dibagi 100. Tetapi satuannya menjadi dekameter. Ya, sebelumnya desimeter, kita bagi 100 menjadi dekameter. Nah, kemudian kita hilangkan 2 angka 0 di sebelah atas dan sebelah bawah. Nah, jadi tinggal 5/1. Jawabannya adalah 5 dekameter. Nah, jadi kesimpulannya 500 desimeter sama dengan 5 dekameter. Contoh soal yang ketiga, 2000 hektometer sama dengan berapa kilometer? Nah, baik teman-teman maupun adik-adik semua, kalau kita lihat dari hektometer ke kilometer itu naik. Naiknya 1 tingkat. Nah, jadi kalau naik 1 tingkat, kita bagi 10. Kita tuliskan kembali soalnya 2000 hektometer sama dengan 2000 dibagi 10. Tetapi satuannya menjadi kilometer. Yang semula hektometer, kita bagi 10 menjadi kilometer. 2000 bagi 10, hilang nolnya di pembilangnya 1 dan penyebutnya 1. Nah, jadi tinggal 200 bagi 1. 200 bagi 1 sama dengan 200 kilometer. Nah, jadi kesimpulannya 2000 hektometer sama dengan 200 km. Contoh soal yang keempat, 2 km sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat di tangga satuan panjang dari kilometer ke meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 anak tangga. Berarti perlu kita kali 1000. Ya. Turun 3 tingkat, berarti kita kali 1000. Nah, jadi 2 km sama dengan 2 kali 1000. Ya, karena turun tadi 3 tingkat, berarti kita kali 1000. 2 kali 1000 meter sama dengan 2000 meter. Soal yang kelima, 50 dekameter sama dengan berapa desimeter? Nah, jadi dari dekameter ke desimeter itu adalah turun 2 tingkat. Turun 2 tingkat berarti perlu kita kali 100. Nah, sehingga 50 dekameter sama dengan 50 kali 100 desimeter. 50 kali 100 sama dengan 5000 desimeter. Nah, jadi 50 dekameter itu sama dengan 5000 desimeter. Soal yang keenam, 20 desimeter sama dengan berapa sentimeter? Nah, adik-adik, teman-teman semua, dari desimeter ke sentimeter itu turun 1 tingkat. Nah, jadi kalau turun 1 tingkat, kita kali 10. Sehingga menjadi jawabannya adalah 20 desimeter sama dengan 20 kali 10 cm. Yang sama dengan 200 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang ketujuh dalam bentuk pilihan berganda. Rani memiliki pita dengan panjang 1 meter lebih 6 desimeter. Jika pita tersebut digunakan 80 cm untuk menghiasi kado ulang tahun, maka sisa pita Rani adalah. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman pilihan-pilihannya
adalah dalam satuan sentimeter. Sedangkan di soalnya tadi dalam satuan meter dan desimeter. Nah, itulah mengapa perlu kita pelajari konversi satuan. Karena terkadang di dalam soal satuannya lain dengan pilihan yang tersedia. Nah, baik, mari kita jawab. Semua satuan terlebih dahulu harus kita rubah ke dalam sentimeter. Ya, semua satuan kita rubah ke dalam sentimeter. Pita 1 meter 6 desimeter. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? 1 meter ini kita rubah dulu ke sentimeter. Nah, dari 1 meter ke sentimeter berarti turun. Turun 2 tingkat berarti kita kali 100. Nah, makanya 1 kali 100. Sedangkan desimeter ke sentimeter turun 1 tingkat perlu kita kali 10. Kita tambahkan 6 kali 10 ya. Ini konversi satuan meter ke sentimeter, yang ini konversi satuan desimeter ke sentimeter. 1 kali 100, 100, 6 kali 10, 60. Sehingga 1 meter 6 desimeter sama dengan 100 tambah 60 cm sama dengan 160 cm. Nah, kemudian pita yang digunakan untuk menghiasi kado adalah berapa tadi? 80 cm. Nah, jadi sisa pita adalah panjang pita yang tersedia dikurangi pita yang digunakan untuk menghiasi kado. Tentunya dalam hal ini 160 cm yang tersedia, 80 cm yang dipakai. Sisanya adalah 80 cm. Nah, maka pilihan yang tepat adalah A, 80 cm. Kita lanjutkan contoh soal yang ke-8. 8 hektometer tambah 5 dekameter tambah 10 desimeter sama dengan berapa meter? Nah, jadi teman-teman maupun adik-adik semua yang dalam soal ini adalah diberitahukan hektometer, dekameter, dan desimeter kita rubah ke dalam meter. Nah, bagaimana caranya? Mari kita kerjakan. Semua satuan harus dirubah ke dalam meter. Nah, yang pertama 8 hektometer. Nah, 8 hektometer dirubah ke meter, turun 2 tingkat. Nah, turun 2 tingkat berarti kita kali berapa adik-adik? Teman-teman, kita kali 100. Nah, makanya hasilnya menjadi 8 kali 100 meter sama dengan 800 meter. Kemudian yang kedua adalah 5 dekameter. Dekameter ke meter turun 1 tingkat. Nah, kalau turun itu dikali 1 tingkat berarti 10. 5 kali 10 sama dengan 50 meter. Nah, kemudian yang ketiga desimeter. Nah, desimeter tujuannya ke meter. Nah, ini naik 1 tingkat. Naik 1 tingkat berarti diapain teman-teman adik-adik? Iya, jadi kalau naik 1 tingkat itu dibagi 10. Makanya hasilnya menjadi 10 bagi 10 sama dengan 1 meter. Nah, jadi panjang totalnya dalam satuan meter adalah kita tinggal menjumlahkan. 800 tambah 50 tambah 1 sama dengan 851 meter. Nah, jadi pilihannya adalah B, 851 meter. Kita lanjutkan konversi satuan yang kedua, yaitu satuan luas. Nah, dalam hal ini pun yang akan kita pelajari adalah satuan internasional. Kita gambarkan susunan anak tangga, dimulai dari satuan yang terkecil, milimeter kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang satuan panjang tadi, cuman di sini setiap satuan berpangkat 2, karena 2 dimensi, yaitu untuk satuan luas. Sentimeter kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat, dekameter kuadrat, hektometer kuadrat, kilometer kuadrat. Di tengah-tengah selalu M, meter, terletak. Di bawahnya ada 3 satuan, di atasnya ada 3 satuan. Nah, kalau seperti ini naik 1 tingkat, naik 1 tingkat, naik lagi, dari dekameter ke hektometer kuadrat ke kilometer kuadrat, naik 1 tingkat,
kita bagi 100 atau kita bagi 10 pangkat 2. Kemudian kalau naik 2 tingkat, kita bagi 10 pangkat 4. Kalau naik 3 tingkat, kita bagi 10 pangkat 6. Nah, kalau turun 1 tingkat dari kilometer kuadrat ke hektometer kuadrat ke dekameter kuadrat, dekameter kuadrat ke meter kuadrat ke desimeter kuadrat ke sentimeter kuadrat ke milimeter kuadrat, turun 1 tingkat, kita kali 10 pangkat 2 atau kita kali 100. Turun 2 tingkat, kita kali 10 pangkat 4. Turun 3 tingkat, harus kita kali 10 pangkat 6. Nah, ini adalah gambar tangga satuan luas. Kita simpulkan kembali apa yang sudah kita pelajari, yaitu naik 1 tingkat dibagi 10 pangkat 2, turun 1 tingkat kali 10 pangkat 2, naik 2 tingkat kali 10 pangkat 4, turun 2 tingkat kali 10 pangkat 4, naik 3 tingkat bagi 10 pangkat 6, turun 3 tingkat kali 10 pangkat 6. Contoh, soal nomor 1. 300.000 cm kuadrat sama dengan berapa dekameter kuadrat? Nah, kita lihat satuannya ya, teman-teman, adik-adik semua, dari cm kuadrat ke dekameter kuadrat. Nah, kita lihat cm di sini, dekameter kuadrat di sini, naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Naik 3 tingkat berarti kita bagi 10 pangkat 6. Nah, jadi naik 3 tingkat kita bagi 10 pangkat 6. 300.000 cm kuadrat sama dengan 300.000 bagi 1 juta. 10 pangkat 6 itu 1 juta ya, dekameter kuadrat. Jadi kita hilangkan nolnya 5 di atas, 5 di bawah, tinggal 3 dibagi 10, 3 bagi 10 itu 0,3. Nah, jadi 300.000 cm kuadrat sama dengan 0,3 dekameter kuadrat. Contoh soal yang kedua, 70.000 cm kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat? Sentimeter kuadrat. Nah, di sini posisinya mau kita rubah ke meter kuadrat. Nah, berarti naik berapa? Naik 2 tingkat atau naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 10 pangkat 4. Nah, jadi 70.000 cm kuadrat sama dengan 70.000 bagi 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Kita hilangkan 4 nolnya, tinggallah 7 bagi 1. Nah, hasilnya adalah 7 meter kuadrat. Nah, jadi 70.000 cm kuadrat sama dengan 7 meter kuadrat. Contoh soal yang ketiga, 2.000 hektometer kuadrat sama dengan berapa kilometer kuadrat? Hektometer kuadrat ke kilometer kuadrat naik 1 anak tangga atau naik 1 tingkat, berarti kita bagi 10 pangkat 2. Ya, naik 1 tingkat bagi 10 pangkat 2. Nah, sehingga 2.000 hektometer kuadrat sama dengan 2.000 dibagi 10 pangkat 2 itu 100. Nah, kita hilangkan 2 nolnya, tinggal 20 bagi 1. 20 bagi 1 sama dengan 20 kilometer kuadrat. Nah, jadi 2.000 hektometer kuadrat sama dengan 20 kilometer kuadrat. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. 3 km kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat? Nah, nanti kalau teman-teman lihat maupun adik-adik lihat di susunan tangga satuannya, kilometer ke meter itu turun 3 tangga atau turun 3 tingkat. Nah, kalau turun berarti kita kali berapa adik-adik? Kita kali 10 pangkat 6. Nah, makanya jawabannya adalah 3 km kuadrat sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 itu 1 juta. Jadi 3 kali 1 juta meter kuadrat sama dengan 3 juta meter kuadrat. Nah, jadi 3 km kuadrat sama dengan 3 juta meter kuadrat. Contoh soal yang kelima, 7 hektometer kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat?
Nah, dari hektometer ke meter itu turun 2 tingkat. Nah, kalau turun 2 tingkat berarti harus kita kali 10 pangkat 4. Nah, sehingga 7 hektometer kuadrat sama dengan 7 kali 10 pangkat 4 atau 7 kali 10.000 sama dengan 70.000 meter bujur sangkar. Kita lanjutkan soal yang ke-6. 40 desimeter kuadrat sama dengan berapa sentimeter kuadrat? Nah, desimeter ke sentimeter, nah itu turun 1 tangga. Nah, kalau turun berarti kita kali 10 pangkat 2. Nah, sehingga 40 desimeter kuadrat sama dengan 40 kali 100. 10 pangkat 2 kan 100 kan? Nah, makanya 40 kali 100. Sama dengan 4000 cm bujur sangkar. Nah, jadi 40 desimeter kuadrat itu sama saja dengan 4000 cm kuadrat atau 4000 cm bujur sangkar. Kita lanjutkan soal yang ke-7. 1 cm kuadrat sama dengan berapa milimeter kuadrat? Nah, jawaban yang tepat untuk titik-titik di atas adalah, nah berapa jawabannya adik-adik, teman-teman semua? Nah, jawabannya adalah bagaimana cara merubah satuan luas dari sentimeter ke milimeter. Nah, jadi dari sentimeter ke milimeter itu turun 1 tingkat. Ya, dari sentimeter kuadrat ke milimeter kuadrat turun 1 tingkat. Karena turun berarti harus kita kali. Namun dikali berapa? Kali 10 pangkat 2. Turun 1 tingkat perlu kita kali 10 pangkat 2. 1 cm kuadrat sama dengan 1 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. 1 kali 100 sama dengan 100 mm kuadrat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 100 mm kuadrat. Kita lanjutkan contoh soal yang ke-8, 3 meter kuadrat sama dengan berapa sentimeter kuadrat? Nah, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tingkat. Nah, dari meter ke sentimeter. Ya, dari meter kuadrat ke sentimeter kuadrat turun 2 tingkat. Nah, kalau turun berarti perlu kita kali. Turun 2 tingkat, kita kali 10 pangkat 4. Nah, sehingga 3 meter kuadrat sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. 3 kali 10.000 sama dengan 30.000 cm bujur sangkar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 30.000 cm kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga adalah konversi satuan luas. Nah, dalam hal ini adalah are. Nah, jadi teman-teman ada satuan luas yang lain yaitu are. Nah, kita gambarkan susunan tangga satuannya dimulai dari yang terkecil, miliare, sentiare, desiare, are, dekaare, hektoare, kiloare. Nah, kemudian naik 1 tingkat dari miliare ke sentiare, sentiare ke desiare, desiare ke are ke dekaare, dekaare ke hektoare, hektoare ke kiloare. Nah, ini harus kita bagi 10. Nah, ini sama aturannya dengan satuan panjang. Naik 1 tingkat, kita bagi 10. Naik 2 tingkat, kita bagi 100. Naik 3 tingkat, kita bagi 1000. Turun 1 tingkat, kiloare ke hektoare, hektoare ke dekaare, dekaare ke are ke desiare, desiare ke sentiare, sentiare ke miliare. Turun 1 tingkat, kita kali 10. Demikian juga turun 2 tingkat, kita kali 100. Turun 3 tingkat, kita kali 1000. Nah, jadi dalam hal ini A sama dengan area. Nah, ini adalah susunan tangga satuan luas untuk are. Nah, kemudian singkatan-singkatan ini MA adalah miliare, kemudian CA sentiare, DA adalah desiare, kemudian DAA adalah dekaare, kemudian HA adalah hektoare, atau dalam bahasa kita sehari-hari ini yang disebut dengan hektar. Nah, kemudian yang terakhir kiloare, KA kiloare.
Nah, teman-teman maupun adik-adik semua, ada beberapa kesamaan yang harus kita ingat untuk memudahkan kita dalam menjawab soal-soal. Nah, yang pertama, 1 hektar atau 1 hektare itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Nah, jadi ingatlah kalau disebutkan 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Kemudian yang kedua, 1 are itu sama dengan 100 meter kuadrat. Kemudian yang ketiga, 1 are itu sama dengan 1 dekameter kuadrat. Ya, 1 are 1 dekameter kuadrat. Berarti 1 dekameter kuadrat 100 meter kuadrat. Kemudian yang keempat, 1 hektar sama dengan 100 are. Ya, kalau kita bagi 10.000 bagi 100 dapat 100. Nah, jadi 1 hektar itu sama dengan 100 are. Yang kelima, 1 sentiare sama dengan 1 meter kuadrat. Yang keenam, 1 hektar sama dengan 1 hektometer kuadrat. Ya, 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer kuadrat. Nah, yang ketujuh, nah ini biasa dalam pedesaan, dalam jual beli tanah, dalam satuan rantai. Jadi 1 rantai itu adalah 400 meter bujur sangkar atau 400 meter kuadrat. Contoh, 2 hektar sama dengan berapa meter kuadrat? Nah, jadi kita mau merubah satuan hektar ke meter kuadrat. Nah, jadi tadi 2 hektar berarti 1 hektar tadi 100 are, berarti kalau 2 hektar 2 kali 100 are berarti 200 are. Kemudian 1 are itu 100 meter kuadrat. Nah, kita kalikanlah 200 kali 100 menjadi meter kuadrat. Nah, jadi 2 hektar itu sama dengan 20.000 meter kuadrat. Atau langsung pun boleh tadi ya, adik-adik maupun teman-teman semua. 1 hektar itu kan tadi 10.000 meter kuadrat. Kalau 2 hektar berarti 20.000 meter kuadrat. Bisa juga kita rubah ke are, kemudian are ke meter kuadrat. Yang mana saja boleh. Kita lanjutkan soal yang kedua. Paman mempunyai sebidang tanah berukuran 500 hektar. Tanah tersebut diberikan kepada kelima anaknya. Bagian yang diterima masing-masing anaknya adalah, nah, mari kita kerjakan. Paman memiliki tanah 500 hektar, dibagikan kepada kelima anaknya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan, berarti 1 anak mendapat jumlah semua luas tanah dibagi jumlah anak. 500 bagi 5 berarti dapat 100 hektar. Jadi 1 anak mendapat 1 hektar. Nah, perlu kita konversi ke dalam satuan are, karena pilihannya semua dalam are. 1 hektar tadi berapa are? 1 hektar itu tadi 1 are. Ya, 100 hektar berarti 100 kali 100 are, yang sama dengan 10.000 are. Nah, jadi jawabannya adalah B. 1 anak masing-masing mendapatkan 10.000 are. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Pak Yani mempunyai 3 petak tanah yang luasnya berturut-turut 6.000 meter persegi, 40 dam persegi, dan 25 are. Luas tanah Pak Yani seluruhnya adalah titik-titik hektar. Nah, jadi semua satuan yang ada dalam soal ini harus kita konversikan ke dalam satuan hektar. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ya, semua satuan ubah ke dalam hektar. 6.000 meter kuadrat sama dengan berapa hektar? 1 hektar tadi 10.000 meter kuadrat. Berarti perlu kita bagi 10.000. Sehingga hasilnya adalah 6.000 bagi 10.000 hektar. 3 nolnya hilang sebelah atas dan bawah, tinggal 6/10 sama dengan 0,6 hektar. 40 dekameter kuadrat sama dengan berapa hektar? Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Kita ingat satuannya tadi bahwa 1 hektar itu sama dengan 100 dekameter kuadrat.
Nah, karena yang ada cuma 40, berarti 40 per 100 hektar. Nah, 40 per 100, hilang nolnya 1 di atas dan di bawah, tinggal 4 per 10, sama dengan 0,4 hektar. Kemudian satuan yang ketiga, 25 are. Nah, 25 are itu berapa hektar? 1 hektar tadi 100 are, berarti 25 per 100. 25 per 100 sama dengan seperempat. Seperempat itu sama dengan 0,25. Nah, jadi jumlah total tanahnya dalam hektar adalah 0,6 tambah 0,4 dapat 1. 1 tambah 0,25 sama dengan 1,25 hektar. Nah, jadi jawabannya adalah A, 1,25 hektar. Demikian teman-teman dan adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami dengan baik. Jika sekiranya teman-teman dan adik-adik pelajar ada yang kurang dipahami, ada pertanyaan, saran dan komentar, mohon kalian cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.